pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomogro. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya baru mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Peradi Kota Yogyakarta. Namun sebagai wujud nyata dari DPC Peradi, karena DPC Peradi pada waktu dari Prode juga sudah ada kerjasama. Jadi kita ada perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan bantuan hukum. Jadi sebelum ada kasus ini kita sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Pada waktu peristiwa ini muncul, kita langsung mengambil sikap tegas pada waktu Pak Wali Kota mengundang kami, diwakili beberapa orang kami itu untuk hadir dalam pertemuan dengan adanya beberapa pengaduan masyarakat pada saat itu. Kita langsung menyikapi dengan cara membentuk tim advokasi yang dipimpin beberapa orang, misalnya Pak Deddy Sukmadi pada saat itu yang menggawangi bersama dengan PBH Peradi Yogyakarta, langsung melakukan proses pendampingan. Di sana kita lakukan kegiatan pendampingan dari hari per hari terkait dengan masalah hukumnya. Karena kami dan DPC Peradi itu melihat persoalan tidak hanya terkait dengan laporan, tapi ini lebih pada eksesnya setelah proses penanganan perkara ini, terkait dengan restitusi, terkait dengan dampak psikologis, terkait juga dengan masalah saksi yang butuh didampingi pada waktu pemeriksaan, karena mereka ini tidak semua berbasis orang mengerti hukum. Nah, setelah itu apa? Ini yang kami pikirkan. Jadi kita lebih konsen pada penanganan pasca setelah laporan ini. Karena kalau laporan kan sudah jelas, polisi sudah mengambil upaya paksa dan ada penahanan, itu kita anggap clear. Tetapi ekses setelah ini yang kami pikirkan itu lebih penting. Apakah ini akan berdampak pada daycare yang lain? Apakah pemerintah kota perlu ada kebijakan membuat aturan tentang daycare itu? Itu yang perlu kami mitigasi oleh DPC Peradi Yogyakarta. Nah, memang di dalam penanganan ini kami tidak melihat bahwa ini murni terkait hanya satu organisasi. Pemerintah Kota Yogyakarta membuka ruang terhadap siapapun dapat melakukan bantuan hukum. Ya tadi, kalau itu yang diberikan oleh Yogyakarta karena kapasitas pemerintah Kota Yogyakarta selaku stockholder, karena melihat persoalan ini kan tidak hanya masyarakat Jogja, ada masyarakat Bantul juga di situ, masyarakat Sleman juga di situ, sehingga pemerintah Yogyakarta melihat ini perlu dibuka dengan tujuan agar tidak diserahkan semuanya pada pemerintah Yogyakarta, sehingga peran masyarakat yang lain, peran pemerintah daerah yang lain itu ikut juga di situ. Itu keinginan dari pemerintah Yogyakarta melihat fenomena banyaknya yang melaporkan, dan ini fenomena ini tidak hanya terkait yang sekarang korban, tetapi yang alumni itu ada. Belum lagi yang daycare ini tidak hanya di kota Yogyakarta, tetapi ada di Sleman, yang mana hal itu tidak bayi, tetapi orang yang penitipan terhadap yang sekolah dasar. Nah ini akhirnya ketarik terhadap persoalan ini, akhirnya jadi pelapor juga. Padahal kan yang kemarin jadi persoalan ada yang di kota Yogyakarta. Nah ini irisan-irisan ini yang menurut kami dari DPC kita harus mengambil langkah strategis khususnya agar ini tidak hanya sekedar ditangani begitu saja, habis itu selesai, tidak, tapi eksesnya ini perlu dipikirkan. Karena kami yakin persoalan tentang daycare itu di sisi lain memang butuh, tapi di sisi lain juga masalah perizinan, tentang standar operasional maupun bentuk pengawasan, itu yang lebih penting menurut kami. Jadi itu sebagai sekilas saya. Nanti kalau dalam pemerintah nanti ada yang mau penjelasan, bisa nanti kita berdiskusi lagi, karena ada beberapa tim ini ada yang memang kita cadangkan untuk tiap hari dia melakukan mitigasi maupun pelayanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Itu tadi rilis yang disampaikan oleh Ketua DPC Peradi
media. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Ya, Pak. Saya Yuda Pratoso, temannya Argo. Tadi Pak itu bilang bahwa terjadi overlapping pelaporan itu. Dan sekarang kondisi itu seperti apa? Konstelasi kondisi pelaporan terakhir ini. Terus agenda apa yang akan dilakukan oleh Pradi Kota sendiri? Langkah apa yang akan menyikapi terjadinya overlapping pelaporan tadi itu? Terima kasih. Sekaligus nyambung Ya, monggo, Pak. apa realnya sampai sekarang sudah berapa korban yang terdaftar dikuasakan pada Pradi Kota Jogja, Oke. baik yang alumni maupun yang Pak Denny bisa ya. Terima kasih. Jadi kita Pradi selama ini kena ada MOU dengan Pemkot, maka komunikasi, jadi kita itu berbarengan dengan PPA di pemerintah kota. Tapi 70% sekitar itu adalah para lawyer dari Pradi Kota Yogyakarta yang ditugaskan oleh Bapak Ketua untuk bisa terlibat langsung di kegiatan PPA. Kemudian sampai saat ini adalah sebenarnya bukan overlapping juga sebenarnya bahasa ininya, tapi adalah jadi beberapa kemarin baru saja kan ada dikumpulkan juga ada beberapa orang yang sebenarnya sudah melapor. Nah, kemudian ada yang kemarin ikut PPA, tapi di situ adalah juga lawyer dari Pradi juga ada di situ. Jadi ada yang sendiri, ada yang berbarengan dengan Pradi juga, lawyer yang ada di Pradi juga begitu. Jadi tidak over. Kemudian dipertanyakan berapa jumlahnya begitu. Kemarin itu dengan PPA kita lihat sekitar 50 pada saat yang kemarin. Tapi itu bertambah lagi. Kemudian pada saat kemarin itu sudah masuk pada tahapan adalah pemeriksaan saksi. Semalam itu sehari aja bisa 20 saksi. Nah, kita dari beberapa anggota Pradi yang terlibat di PPA juga ikut serta mendampinginya. Pertanyaan berikutnya, seberapa jauh sekarang gitu ya Bapak Ibu? Tanya, seberapa jauh perkembangannya? Perkembangan saat ini adalah masuk pada saat penyidikan. Jadi setiap saksi diperiksa satu persatu, seperti yang Bapak Ketua katakan tadi, ini ada yang alumni jadi. Kemudian baru masuk. Artinya ini kan harus dilihat posisinya, kejadiannya kapan, kemudian apakah ada peristiwa hukumnya apa, itu yang bertahap, ada beberapa tahapan-tahapan pembuktian itu yang sekarang dilakukan. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Ya, saya menambahkan bahwa agar memudahkan Pemkot Yogyakarta dalam terkait Akhirnya saya Argo atau Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo atau Nugroho terus memberitakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.